Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yosi Etna. Materi kali ini akan membahas tentang perkembangan pada anak ya. Kelanjutan yang perkembangan pada anak yang kemarin, yang pada terakhir kita membahas tentang perkembangan bahasa pada anak. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perkembangan anak pada perkembangan sosial anak ya untuk selanjutnya. Dari kemarin ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke materi. Belum ada ya. Jadi pada teman-teman bidan yang ada di sini atau teman-teman gizi yang lain ya perlu sekali memahami tentang tahapan-tahapan perkembangan pada anak ya. Jangan lupa karena anak ini mempunyai tahapan perkembangan yang panjang ya, bukan panjang, banyak, ada 7 tahapan perkembangan yang wajib kita ketahui secara dasar. Paling tidak dengan belajar, dengan menonton video ini kita bisa paham, oh ternyata pada anak itu banyak sekali perkembangan-perkembangan yang wajib kita ketahui ya. Tidak usah, kalau memang ingin mendetail tahu tentang perkembangan pada anak, bisa membaca di buku-buku psikologi yang lainnya juga banyak, atau mungkin buku-buku kesehatan pada asuhan kebidanan atau pada ilmu gizi yang lainnya juga banyak ya. Jadi buku-buku ada bisa didapatkan, baik bisa lihat di Google, bisa browsing, atau mungkin kita datang ke perpustakaan ya. Seperti itu. Oke. Jadi perkembangan pada anak itu berbeda ya, setiap anak tidak sama. Jadi ada anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anak itu ada 2. Jadi di sini yang akan kita bahas yaitu batita di bawah 3 tahun dan adanya balita di bawah usia 5 tahun ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak semua orang kadang-kadang menganggap bahwa perkembangan anak itu apa sih perkembangan anak, nanti tahu-tahu udah gede sendiri. Karena sibuk mereka nggak tahu tentang perkembangan anak, tahu-tahu sudah gede. Biasanya malah mereka tahunya perkembangan tentang anak itu, mereka tahu dan paham itu biasanya dari guru-guru yang mengasuh anak-anak di sekolah ya. Jadi pada saat rapotan nih mereka biasanya baru tahu, oh perkembangan anak saya seperti ini, oh fisiknya seperti ini, oh bahasanya seperti ini, perkembangan motoriknya seperti ini, kognitifnya seperti ini. Jadi laporan gurunya atau laporan ustadzanya itu biasanya malah komplit ya, komplit, sehingga orang tua baru paham karena mereka selama ini tidak tidak mengasuh sendiri. Biasanya ibu-ibu zaman sekarang tidak mengasuh sendiri, sehingga mereka malah mendapatkan laporan perkembangan anak itu melalui rapot pada saat mereka rapotan di sekolah-sekolah ya. Makanya saya sarankan untuk teman-teman yang ada di kebidanan atau di ilmu gizi supaya belajar tentang perkembangan anak. Paling tidak pahamlah bagaimana anak itu ya perkembangannya, supaya tidak supaya tidak terlambat di saat nanti kita mempunyai anak sendiri ya. Oke. Dari pertemuan kemarin ada yang ditanyakan tentang perkembangan anak? Maaf. Nah, ya ini ya. Jadi di sini maaf ya 7 ya di sini, tapi tulisannya 8. Aspek perkembangan anak. Jadi yang kemarin yang sudah kita bahas yaitu tentang perkembangan fisik, kognitif dan bahasa ya. Kali ini kita akan membahas tentang sosial, perkembangan sosial, perkembangan moral, emosional dan perkembangan kepribadian pada anak ya. Kita mulai. Perkembangan sosial pada anak. Apa sih ya? Adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada atau tinggal ya. Jadi perkembangan anak diperoleh melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya ya. Perkembangan sosial ini biasanya didapatkan ketika anak-anak itu sudah 3 tahun ya, 2 dan 3
2 atau 3 tahun, mereka sudah mengenal lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi mereka sudah tahu lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya, sudah mengenal, dan bahkan mereka sudah mengenal lingkungan sosial yang lain, yaitu lingkungan sekolahnya. Biasanya anak-anak disekolahkan pada sekolah pendidikan anak usia dini, ya. Jadi mereka memperoleh kesempatan belajar, yaitu adanya perkembangan sosial melalui adaptasi dan proses sosialisasi antar anak yang satu dengan anak yang lainnya, ya. Jadi perkembangannya itu menyesuaikan diri, ya, perkembangan sosial, baik itu melalui proses adaptasi atau melalui proses sosialisasi itu sendiri, ya. Oke, jadi konsep perkembangan sosial menurut Harlock, ya, Harlock ini tokoh dalam psikologi, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, ya, adalah bagaimana anak berinteraksi dengan teman sebayanya, dengan orang dewasa dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik, ya. Jadi adanya perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Yang sudah saya sampaikan tadi, interaksi, ada adaptasi, ya. Seperti itu, ya. Jadi dengan teman sebayanya, dengan orang yang agak dewasa dan masyarakat yang ada di sekitarnya, ya. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak sama dengan faktor dengan perkembangan yang sebelumnya. Di sini ada 6, yaitu yang pertama keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, emosi dan mental. Yang terakhir adalah lingkungan belajar, ya. Jadi berpengaruh nih, sama ya, setiap perkembangan itu selalu dipengaruhi oleh 6 hal ini, baik itu keluarga, baik itu kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, emosi, mental, dan lingkungan belajar, ya. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk perkembangan sosial sudah selesai, sampai situ saja. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui lebih detail tentang perkembangan sosial anak, silakan browsing di Google atau silakan membaca buku-buku psikologi yang berkaitan dengan perkembangan anak. Bukunya tebel ya, tebel segini. Ada dari Harlock juga ada, dari Santrok juga ada, ya. Jadi komplit, ya. Silakan nanti dibaca sendiri, karena di sini saya hanya mengenalkan, memberikan materi secara dasar saja, tidak full untuk perkembangan sosial anak, ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke perkembangan moral anak, ya. Perkembangan moral anak menurut Santrok. Santrok ini juga salah satu tokoh dalam psikologi, ya. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Ya, saya ulangi, adanya perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Ya. Jadi perkembangan moral ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari, ya. Jadi anak itu dapat membedakan suatu perbuatan yang dilakukan itu baik atau buruk, ya. Dari sikap kemudian berlanjut menjadi perilaku. Silakan kalau teman-teman ingin tahu sikap dan perilaku, silakan lihat video saya tentang sikap, ya, ada ya, sudah saya upload lama, ya. Oke, bisa dipahami ya dari sini untuk perkembangan moral anak, ya. Kita lanjut, ya. Pengaruh perkembangan moral terhadap perkembangan anak itu sendiri, yaitu sangat penting bagi perkembangan anak, ya. Jadi moral itu sangat penting bagi perkembangan anak, ya. Karena dengan adanya moral, anak dapat memiliki kepribadian yang baik sejak usia dini, ya. Jika anak sudah memiliki kepribadian yang baik sejak usia dini, maka itu akan membuat anak mudah untuk diterima dalam masyarakat, ya. Kembali lagi, ingat ya, jadi perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Oke, bisa dipahami ya dari sini?
Ya, kita lanjut. Nah, hambatan dalam perkembangan moral pada anak. Ya, di sini yang pertama, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral sejak dini. Ya, kurangnya penguatan moral, kurangnya penguatan pada moral anak. Jadi, kemudian di sini kesadaran orang tua itu apa? Pendidikan moral itu apa? Jadi pendidikan moral salah satunya itu diwujudkan dalam bentuk ibadah, ya, dalam agama, ya. Jadi ada karakter agama di sini, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan apapun agama anak tersebut, ya, pendidikan moralnya juga akan saling berpengaruh satu dengan yang lain. Kalau misalnya orang tua itu lost control, ya, jadi tidak kuat dalam mengatur pendidikan moral sejak dini, maka akan berpengaruh pada proses-proses perkembangan selanjutnya, ya. Jadi di sini pendidikan moral biasanya dibangun dengan adanya karakter beribadah, ya, karakter beribadah, dan ada agama yang dianut dari masing-masing anak, ya. Jadi di sini kurangnya penguatan pada moral anak, ya. Kemudian adanya keadaan masyarakat yang kurang stabil. Misalnya kurang stabil di sini apa? Ya banyak sekali, karena kita hidup di lingkungan tidak satu masyarakat yang homogen tapi heterogen, ya, campuran dari berbagai budaya, kemudian dari berbagai latar pendidikan. Nah, ini yang menyebabkan keadaan masyarakat yang kurang stabil. Maksudnya kurang stabil ini bukan kurang stabil dalam hal-hal yang negatif, ya. Jadi kurang stabil karena kurang stabil dalam positif, ya, misalnya karena ada banyaknya perbedaan budaya, kemudian perbedaan agama, ya. Jadi otomatis perkembangan anak ini memang harus difokuskan pada keluarga, ya, pada kesadaran orang tua, itu yang utama. Kemudian tidak terlaksananya pendidikan moral yang baik, misalnya orang-orang tua yang sudah bekerja menitipkan anaknya pada nenek atau kakek. Nah, nenek atau kakek ini kan sudah orang-orang yang hitungannya sudah, mereka ini sudah lansia, ya, otomatis pendidikan moral yang diberikan ya sesuai dengan umur kakek dan nenek. Padahal pendidikan ya bagus, ya, dari satu sisi bagus pendidikan moral dari kakek dan nenek. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak ini memerlukan pendidikan moral yang memang dikhususkan untuk anak-anak itu sendiri, ya. Itu, ya. Kemudian banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral, ya. Jadi kalau misalnya anak-anak usia balita kemudian, ya, melihat gambar-gambar yang tidak sesuai dengan usianya, itu akan memengaruhi perkembangan moral pada pada anak, ya. Jadi itulah hambatan-hambatan dalam perkembangan moral pada anak, ya. Di sini ada 5 yang sudah saya sebutkan, ya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kalau saya terlalu cepat di-cut, ya, Bu, terlalu cepat, atau mungkin Bu saya mau nanya gitu, ya, silakan aja. Jadi nggak perlu menunggu materi ini sampai selesai, tapi kalau misalnya mau nanya ya silakan aja nanya, ya. Oke. Kita lanjut, ya. Nah, di sini faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan nilai moral pada anak, ya. Yang pertama, dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama yang memengaruhi perkembangan nilai moral pada anak, ya. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, dan pengaruh teknologi, ya. Jadi ingat, nilai moral ini sangat penting diberikan pada anak-anak, karena kalau anak-anak tidak dikuatkan dalam pendidikan moral, maka akan mempengaruhi perkembangan nilai moral pada anak itu sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu yang sudah kita bahas tentang perkembangan moral, ya. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan emosional anak, ya. Perkembangan emosional anak. Nah, di sini menurut Children Therapist and Family Resource Center, perkembangan emosi anak adalah
salah satu tahap tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosional. Ya, apa tadi emosional? Emosional itu berhubungan dengan afektif, ya. Dalam perkembangan ini, anak belajar menjalin hubungan dengan teman, sebaya, dan lingkungannya, ya. Jadi pada perkembangan emosional ini, anak itu belajar berinteraksi dengan orang lain, ya, menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya, juga mengendalikan emosi, ya, meskipun anak-anak, tapi tetap ada perkembangan emosional, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau menurut Santrop, ya, perkembangan emosi anak itu ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang disadari, yaitu adanya rasa malu, rasa bersalah, dan rasa bangga. Ya, itu emosi yang muncul, ya, emosi bukan, ya, koreksi, ya, emosi evaluatif yang disadari, ya. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, kemudian ada rasa bangga, ya. Di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka, ya. Jadi contohnya seperti ini. Emosi evaluatif yang disadari. Setelah mandi, ya, biasanya kan kalau kita mandi itu selalu habis mandi kemudian ditutup pakai handuk, ya. Nah, tapi ada anak-anak yang ketika diberi handuk dia udah lari. Nah, udah lari ya. Nah, ketika dia lari, kemudian ada orang yang melihat, kamu enggak pakai baju ya? Malu loh. Nah, spontan dia akan berhenti. Larinya tadi akan berhenti. Berhenti, kemudian, oh iya, aku belum pakai baju. Dia lari lagi, aku malu, belum pakai baju. Nah, itu ya. Jadi ada emosi evaluatif yang disadari. Kemudian lagi rasa bersalah. Contohnya apa? Misalnya nih, dengan tidak sengaja si anak ini memecahkan gelas. Bukan dengan sengaja, ya, tidak sengaja memecahkan gelas. Misalnya saat dia duduk di nonton TV, kemudian di sini ada meja, ya, meja, kemudian tangannya tidak sengaja menyenggol gelas. Prang, pecah, ya. Apa yang terjadi? Muncul emosi rasa bersalah. Dia akan diam, atau dia bisa juga menangis, ya, nggak berani ngomong sama sekali, dia diem aja, dia menangis. Karena apa? Dia rasa bersalah muncul. Itu yang dinamakan emosi evaluatif yang disadari. Sama juga dengan rasa bangga. Ketika bermain ya, bermain sepak bola misalnya. Anak itu kan sudah diberitahu, kalau kamu nanti bisa masukkan bola itu ke dalam gawang, itu kamu hebat, cool namanya, ya. Nah, kemudian anak bermain sepak bola. Nah, suatu saat ada kesempatan dia bisa memasukkan bola. Gol. Nah, otomatis apa? Dia akan melakukan, dia lari-lari, ore, aku bisa masukkan bola, gol. Nah, itulah. Itu ada emosi evaluatif yang disadari, yaitu ada rasa bangga, ya. Jadi emosi ini nanti akan terbawa terus sampai dia besar, ya, sampai dia dewasa, ya. Jadi di mana kemunculan emosi ini, sekali lagi ya saya sampaikan bahwa emosi ini muncul menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan norma sosial untuk menilai perilaku mereka sendiri, ya. Jadi kalau misalnya ketemu lagi nih, ketemu dengan orang yang lebih tua, ayo salim, cium tangan. Nah, itu juga merupakan emosi evaluatif adanya kesadaran diri, ya. Bisa dipahami ya untuk perkembangan emosi? Oke, kita lanjut. Oke, perkembangan emosi sudah sampai di sini, ya. Jadi bisa dipahami ya untuk perkembangan emosi. Jadi tadi sudah ada perkembangan sosial, perkembangan emosi, dan sekarang kita belajar tentang yang terakhir nih, ya. Yang terakhir kita belajar tentang perkembangan kepribadian anak, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Mudah-mudahan bisa paham, ya, bisa paham dengan apa yang saya jelaskan.
Kalau nanti kurang paham atau mungkin mau tanya silakan ya. Oke, kita lanjut ke perkembangan kepribadian anak nih ya, materi yang terakhir. Di sini perkembangan kepribadian anak adalah perkembangan pola perilaku dan sikap yang membentuk seseorang. Ya, jadi perkembangan pola perilaku dan sikap yang membentuk seseorang. Ya, jadi pada dasarnya perkembangan kepribadian terjadi akibat adanya interaksi interaksi dari temperamen, karakter, dan lingkungan. Ya, jadi ingat perkembangan kepribadian terjadi akibat adanya interaksi dari temperamen, karakter, dan lingkungan. Lingkungan itu di mana? Yaitu lingkungan, yaitu tempat anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi misalnya kalau dia tinggal di Jawa, ya disitulah lingkungan dia berada. Atau dia tinggal di Sunda, disitulah dia tinggal tempat anak itu tumbuh dan berkembang. Ya, oke. Kita lanjut ya. Sejak kapan kepribadian anak terbentuk? Ya, pada dasarnya anak memiliki karakter sejak lahir, ya. Itu sebabnya mengapa banyak orang tua yang mengatakan itu karakter anak sudah bawaan dari lahir, ya. Jadi seiring berjalannya waktu, karakter kepribadian anak akan semakin terungkap dan juga bisa berubah, ya. Jadi di sini sejak kapan nih karakter kepribadian anak terbentuk? Sejak lahir. Tapi seiring berjalannya waktu, karakter kepribadian pada anak akan semakin terungkap dan juga bisa berubah. Ya, jadi waktu anak misalnya pemalu, nanti waktu remaja sudah nggak malu lagi, atau nanti suatu udah dewasa menjadi orang yang lebih terbuka lagi. Jadi setiap anak mempunyai perkembangan kepribadian yang berbeda-beda dan akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, ya. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak di sini ada faktor keluarga, ya, dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian anak. Ya, sama dengan faktor-faktor yang lain ya. Keluarga adalah salah satu fondasi utama dalam apa? Dalam mempengaruhi perkembangan pada anak. Baik itu perkembangan apa yang pertama kemarin, ya. Ya, nanti dipelajari lagi ya. Jadi keluarga adalah fondasi utama dalam mempengaruhi perkembangan pada anak, ya. Penentu utama pembentukan kepribadian anak di sini juga termasuk keluarga. Kemudian yang kedua adanya faktor lingkungan dan kebudayaan, ya. Jadi dalam suatu masyarakat itu memberikan pengaruh terhadap setiap warganya, baik yang menyangkut cara berpikir atau cara bersikap dan berperilaku, ya. Jadi ingat ya di sini nih, ya. Berjalannya waktu, nah ini kan pada dasarnya perkembangan kepribadian terjadi akibat adanya interaksi dari temperamen, karakter, dan lingkungan. Ya, kembali lagi di sini lingkungan dan kebudayaan ya sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan juga perkembangan pada orang dewasa. Ya, kemudian yang selanjutnya di sini yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak yaitu sekolah, ya. Sekolah itu juga akan mengaruhi perkembangan kepribadian anak, ya. Jadi kalau misalnya anak itu misalnya maaf nih untuk yang orang muslim ya, anaknya dimasukkan ke pondok, otomatis akan membentuk kepribadian anak sesuai dengan karakter pondok yang ada, ya. Kemudian atau anak dimasukkan kepada sekolah Kristiani, maaf ya, atau mungkin sekolah Buddha atau mungkin sekolah Hindu ya, dan itu akan membentuk kepribadian anak sesuai dengan karakter sekolah masing-masing ya. Ingat ya tadi perkembangan moral ya, perkembangan moral itu juga mempengaruhi salah satu perkembangan pada anak ya. Oke.
tips pembentukan karakter anak yang baik, kuat, dan percaya diri. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Semoga materi tentang perkembangan anak selesai ya. Nanti kita untuk video selanjutnya kita akan membahas untuk materi yang lain ya. Oke, kita lanjut tentang tips pembentukan karakter anak yang baik, kuat, dan percaya diri. Yang pertama, jauhi label atau julukan tertentu. Misalnya label bogang. Bogang itu giginya lubang ya. Entah itu pecah, entah itu patah ya, bogang. Atau si gendut. Oh, si Tono itu gendut. Nah, jangan ya, jauhi label atau julukan tertentu. Ya, jangan berikan anak itu label atau julukan tertentu. Karena itu akan terbawa sampai dia dewasa ya. Yang kedua, biarkan mereka bermain. Biarkan mereka bermain sesuai dengan usia dan sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya membelikan mainan itu harus sesuai dengan umur ya, dengan batasan umurnya. Jangan anak usia 2 tahun dibelikan mainan umur 5 tahun, jangan ya, dia nggak paham. Ya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah lembut terhadap kekurangan anak. Ya. Jadi pahami bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak sama ya. Jadi itu loh, coba lihatin dulu anak tetangga kita loh, pinter. Nah, jangan ya, jangan seperti itu. Ya, jangan menilai kekurangan anak kita kemudian dibandingkan dengan anak yang lain ya. Nah, ini jangan membandingkan. Sekali lagi jangan membandingkan karena setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda ya. Kemudian memberikan model perilaku yang tepat. Ya, kenapa ada model perilaku yang tepat? Karena anak itu, ya usia anak itu mereka itu adalah tipe tipe yang suka meniru, tipe modeling, melihat, meniru dan melihat, mencontoh dan meniru. Itu anak-anak. Ya, modelingnya seperti itu. Jadi dia melihat apa yang dia lihat, kemudian dia mencontoh dan dia melakukannya. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, kalau misalnya ibunya bekerja kantoran, ya memakai sepatu high heel, gitu ya, berdandan cantik, kemudian memakai sepatu high heel, gitu ya. Nah, suatu saat ketika ibunya di rumah nggak kemana-mana, anak itu dia akan selalu melihat kan setiap kegiatan apa yang dilakukan ibunya itu anak-anak selalu akan melihat. Entah ibunya, entah bapaknya, itu dia akan melihat. Nah, suatu saat dia akan memakai apa yang seperti ibu lakukan. Jadi dia berdandan, dia memakai bedak, memakai lipstik ibunya, atau bisa jadi dia memakai sepatu high heel ibunya. Jadi jalan dengan sepatu ibunya. Lucu kan? Ya. Jadi itulah anak-anak ya. Jadi jangan disalahkan. Jadi kita harus memberikan contoh model perilaku yang baik. Yang paling utama yaitu jangan berbicara kasar di depan anak. Atau kalau orang Surabaya bilang misu, ya, bicara kotor. Karena apa? Anak itu mendengar. Ingat ya, modeling. Anak itu modeling. Dia akan melihat, dia akan meniru, dia akan mencontoh apa yang dia lihat dan kemudian menirukannya. Ya, maka berilah model perilaku yang tepat. Ya, oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadilah pendengar yang baik bagi anak. Jadi kalau misalnya ada anak yang tanya terus sama kita, kemudian cerewet terus, ngomong terus ya, apapun dia tanya, "Ma, ini gimana, Ma? Kenapa ini, kenapa begitu, ini gitu." Jangan dipotong, jangan di-cut. Kita dengerin aja. Karena itu bisa jadi merupakan suatu ekspresi anak untuk untuk membicarakan apa yang dia tidak tahu karena dia ingin tahu. Ya, ingat ya yang tadi untuk perkembangan bahasa ya. Jadi anak itu ingin tahu, dia punya ekspresi, mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Ya. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa, ya kita menjadi pendengar yang baik. Oh ya, Dek, apa sih apa yang mau ditanyakan? Yuk, kamu mau nanya apa? Nah, gitu ya dengan bahasa yang lembut. Kemudian yang terakhir, batasi waktu anak menonton televisi dan bermain gadget. Ya, itu
salah satu yang bisa membentuk karakter anak ya, yang terakhir itu yang penting ya, karena sekarang zaman milenial seperti ini semuanya itu ada di gadget. TV sudah jarang dilihat, ya kan? TV itu sekarang sudah menjadi barang yang langka. Karena apa? Jarang dilihat. Karena apa? Karena semua orang, semua anak sekarang pegang gadget, melihat HP, melihat YouTube lewat HP. Ya, jadi batasi waktu anak misalnya, oke boleh pegang HP-nya mama, lihat HP, tapi minimal maksimal setengah jam aja ya. Tuh, dikasih waktu setengah jam aja. Setelah itu nggak boleh mama bawa. Tuh. Jadi satu hari boleh pegang setengah jam aja. Setelah itu biarkan mereka bermain, berikan mainan yang sesuai dengan umurnya, ya. Karena apa? Pengaruh gadget itu sangat besar sekali terhadap anak, ya. Sangat besar sekali. Kemudian yang tidak baik adalah apa? Adanya pengaruh radiasi terhadap mata kita, ya. Jadi anak itu kalau sudah asyik main HP, maka dia akan fokus main HP, maka dia lupa dengan dia bermain dengan temannya, dia lupa untuk interaksi dengan temannya, dia lupa untuk bergaul dengan temannya, ya kan? Kemudian tidak ada tidak ada emosi yang keluar. Jadi kan kalau orang nonton HP itu kan sudah nggak ada ekspresi apa-apa, ekspresinya ya lihat HP. Dia nggak ada ekspresi ekspresi yang seperti kebanyakan anak-anak kalau bermain bersama, ekspresi teriak-teriak, kemudian ekspresi nggak ada. Jadi mereka lihat HP itu dengan tenang, gitu. Jadi sangat tidak baik untuk anak ya. Jadi batasi waktu anak menonton televisi atau bermain gadget maksimal setengah jam atau 30 menit saja, ya. Bisa dipahami? Oke, ya. Kita lanjut. Ada yang mau tanyakan, Ta? Nggak ada? Kita lanjut ya. Jadi, apakah gangguan kepribadian bisa muncul sejak anak? Ya. Jadi, umumnya gangguan kepribadian itu muncul pada usia remaja atau awal dewasa, ya. Jadi, gangguan kepribadian seringkali tidak disadari oleh penderitanya, tetapi sangat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar penderita, ya. Jadi ini nanti anak-anak itu biasanya muncul ketika mereka sudah usia remaja baru ketahuan, oh iya ini mengalami gangguan kepribadian anak. Bagaimana sih ciri-ciri gangguan kepribadian itu nanti ya ada mata kuliah sendiri tentang gangguan kepribadian. Jadi ini hanya wacana aja ya supaya kita tahu ya. Oke, kita lanjut. Oh, sudah habis ternyata. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi untuk kali ini materinya sudah selesai ya. Kita sudah membahas 7 perkembangan anak ya. Di sini sudah kita pelajari tentang perkembangan kepribadian,